Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan aja kalian nonton video ini. Oke, di video ini kenalin, saya Miss Pipi. Saya bakal ngejelasin share tentang reading comprehension khususnya untuk soal-soal UTBK tahun 2019 kemarin ya. Jadi soalnya bukan soal UTBK-nya beneran, tapi kita soal reading, terus kita soalnya sesuaikan dengan jenis soal yang keluar di UTBK 2019 kemarin. Oke, udah siap? Kalau udah siap kita langsung mulai aja ya. Oke, nah sebelum saya masuk ke bagian soal UTBK-nya langsung, ada baiknya saya jelasin dulu tentang jenis-jenis soal reading pada umumnya yang kayak gimana sih yang keluar. Oke, jadi jenis-jenis soal reading pada umumnya itu kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang sulit dan yang kedua ada yang mudah. Nah, yang sulit ini apa aja sih yang ada di dalamnya? Yang ada di dalam yang sulit ini mencakup 4 jenis soal. Yang pertama soal prediction. Yang mana sih? Jadi soal prediction itu kayak kita disuruh memprediksikan paragraf apa yang akan nongol setelah sebuah bacaan. Jadi biasanya contoh soalnya tuh kayak gini. Jika bacaan ini ditambahin paragraf lagi setelahnya, maka paragraf tersebut akan membahas tentang apa. Atau malah dia nanya, jika bacaan ini ada paragraf sebelumnya, maka paragraf itu isinya bakal seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada jenis soal vocabulary ya, yang jadi pikiran semua orang, yang jadi semacam momok semua orang karena kendala vocab ya, kendala kosakata yang tidak terlalu banyak. Tapi kalau di soal UTBK kemarin ada satu soal kayak gini, tapi nggak yang ribet banget, nggak yang susah banget ya. Nanti kita kasih contohnya juga seperti apa, penjelasan lebih lanjut nanti di contohnya. Kemudian text organization ini tentang gimana sebuah bacaan disusun oleh penulisnya. Jadi biasanya apakah teks itu berbentuk sebab akibat, penjelasan, kontras, kayak gitu-gitu. Tapi kalau di UTBK 2019 kemarin nggak ada kok yang ini. Kemudian author's attitude atau tone. Nah, ini kita tuh harus kayak jadi dukun ya buat tahu gimana sih perasaan penulis ketika dia menulis tulisan tersebut. Apakah lagi marah, senang, jengkel atau gimana. Dan alhamdulillahnya lagi tahun kemarin ini nggak ada, jadi tenang aja. Oke, kita pindah ke jenis soal yang mudah ya. Nah, jenis soal yang mudah ini ada banyak sih sebenarnya dalamnya. Yang pertama ada purpose ya, ada purpose atau tujuan. Biasanya kan ditanyakan tujuan penulisan sebuah paragraf, bacaan atau bahkan sebuah kalimat. Nanti ada di contohnya. Kemudian reference, ini kalau kalian atau teman-teman pernah lihat soal yang bilang kata they atau kata it atau kata she itu merujuk kepada siapa. Nah, itu soal preference. Kemudian untuk soal analogi biasanya kita diminta untuk mencari contoh yang mirip dengan satu kalimat tertentu yang diberikan. Tahun lalu di UTBK nggak ada sih ya. Kemudian untuk false idea, ini biasanya manakah di bawah ini yang benar atau manakah di bawah ini yang salah, kayak gitu tuh. Tahun lalu ada beberapa ya, soalnya ada beberapa. Kemudian untuk intended audience ini pertanyaannya biasanya kayak buat siapa sih bacaan ini ditujukan, siapa sih yang harus ngebaca bacaan ini, kayak gitu pertanyaannya. Kemudian motivasi penulis, jadi motivasi penulis menuliskan sebuah bacaan itu apa. Rata-rata sih biasanya untuk menginformasikan, mendeskripsikan, mendebat, kayak gitu-gitu aja. Dan itu semuanya terpampang di bacaan paragraf awal sampai akhir. Kemudian setting information atau informasi tertentu yang kita harus nyari di dalam bacaannya. Oke, nah jadi itu tadi soal sulit versus soal mudah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, nah
Terus gimana dengan bentuk soal UTBK tahun 2019? Susah atau gampang? Oke, kalau untuk UTBK 2019 soalnya mudah banget nih, pakai tanda seru lagi nih, pakai banget. Jadi UTBK 2019 kemarin terdiri dari 2 passage ya, atau 2 bacaan, beserta setiap bacaan itu masing-masing punya 4 soal. Jadi kalau ada 2 passage berarti totalnya cuma 8 soal doang. Nah, gampang banget. Itu pun paragrafnya kemarin passage-nya paragrafnya cuma ada 4 dan nggak panjang-panjang amat, pendek-pendek kok. Oke. Nah, daripada lama kita lihat ya jenis soal UTBK tahun lalu itu seperti apa. Jadi jenis soal UTBK tahun lalu itu terbagi menjadi 7 atau 8 jenis soal ya. Yang pertama itu kita ada soal main idea atau topik. Ini soal tuh udah familiar banget ya, yang ini tuh udah familiar banget, udah sering banget kita lihat di mana-mana. Jadi saya yakin tidak akan jadi masalah untuk teman-teman, apalagi yang udah pernah ikut kelas gratis Apresia kemarin, udah dikasih tips sama triknya juga buat nemu main idea. Kemudian yang kedua similar meaning vocab. Ini yang saya bilang bahwa ada soal vocab keluar, ada soal sulit keluar di UTBK. Tapi tahun lalu soalnya nggak sulit-sulit amat kok ya, vocabnya gampang. Kemudian ini tujuan. Nah, tujuan tuh dibagi 2 di soal UTBK kemarin. Ada yang tujuannya untuk tujuan penulis menuliskan sebuah kalimat, ada yang tujuan penulis menuliskan bacaannya. Bedanya apa? Ingat, kalau dia nanya author's purpose for certain sentence, biasanya mereka akan ngasih contohnya kayak gini. Mereka ngasih 1 kalimat terus nanya apa sih tujuan penulis menuliskan kalimat tersebut, kayak gitu. Kalau untuk author's motivation itu motivasi atau tujuan penulis menuliskan seluruh bacaannya. Jadi itu bedanya yang ini ya. Satunya khusus fokus ke kalimat, satunya ke bacaan secara umum. Oke, aman ya. Yang kedua seperti apa? Jenis yang kedua itu, jenis soal UTBK yang kedua itu ada satu nih, certain paragraph. Yang kayak gimana certain paragraph itu? Certain paragraph itu biasanya ngasih pertanyaan kayak gini. Di paragraf berapakah kesimpulan tentang beruang misalnya ditemukan? Nanti di pilihan jawaban ada paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya ya, kayak gitu. Kalau yang author's opini biasanya soalnya akan diminta kayak apa sih yang penulis maksud dengan kayak gini, kayak gitu. Apa sih yang penulis maksud dengan bergerak cepat misalnya, itu opini penulisnya. Kemudian drawing conclusion, tahun lalu biasanya drawing conclusion ini terbagi 2, antara dia minta kesimpulan keseluruhan atau kesimpulan bacaan, atau dia cuma minta kesimpulan dari paragraf tertentu ya. Jadi ini antara bacaan atau paragraf yang akan dia minta. Kemudian intended audience ini tahun lalu pasti berada di soal paling akhir atau soal nomor 8. Biasanya dia akan minta siapa sih ya, siapa yang perlu membaca atau mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut. Jadi kayak gitu aja. Nah, demikian tadi jenis-jenis soal UTBK. Kita bisa langsung lanjut ke bagian contoh soal ya. Di sini akan ada 2 passage yang kita kasih. Tiap passage nanti masing-masing mengandung 4 jenis soal, yang soalnya itu udah bagian-bagian dari soal UTBK yang tadi kita jelasin. Oke, nah ini ada passage pertama. Oke, mungkin akan sedikit repot atau lama, panjang ya kalau kita harus ngebaca semuanya. Jadi biar nggak terlalu panjang, kita langsung pindah ke bagian contoh soalnya aja, dan kita baru masuk ke passage kalau kita nyari jawaban dari
soalnya. Oke, di sini kita punya contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini soal nomor 1 ini yang dia tanyakan, what does the passage mainly discuss? Ini adalah bentuk pertanyaan lain dari main idea atau topik ya. Jadi dia nanya, bacaan ini tuh pada umumnya ngediskusin apa sih, ngomongin apa sih sepanjang bacaan. Oke, kita lihat pilihan-pilihannya. Alfa, kita lihat kata kuncinya. Di alfa, jawabannya major glaciers atau glacier paling besar berada di mana. Jadi kata kuncinya adalah lokasi glacier paling besar. Kemudian yang kedua, gimana sebuah glacier atau glacier itu menutupi tanah atau menutupi permukaan tanah ya. Jadi itu yang kedua. Yang C, gimana glacier terbentuk. Oke, dan yang terakhir, perbedaan jenis-jenis glacier. Oke, nah kita udah dapat kata kunci sini lokasi, di sini gimana menutupi tanah, di sini gimana terbentuknya, yang kayak gini, yang delta perbedaan. Oke, kita lihat di bacaan ya. Kita lihat di bacaan. Di sini saya udah siapin passage-nya, ini kita kecilin dulu dan ini yang kita gedein. Oke, kita langsung lihat. Dia kan nanya mainly discuss ya, berarti ini topik. Jadi kita cukup perlu membaca menemukan main idea tiap paragrafnya. Kita lihat yang paragraf pertama dulu. Dia bilang di sini ada 2 jenis glacier. Sorry, kegedeannya garisnya. Oke. Jadi kita lihat ada 2 jenis glaciers. Itu yang di paragraf pertama ya. Jadi 2 jenis glacier. Kemudian kalau dia bilang 2 jenis, mari kita cari kata pertamanya ada di mana. Oke, kata pertamanya ada di sini. Kategori pertama adalah bla bla bla. Oke, kita tinggalin dulu, nggak usah dibaca lagi. Kemudian sekitar 20 tahun yang lalu bla bla bla, ice sheet covered nearly in the, sampai sini ya, bahwa lapisan es koldileran itu menutupi semua permukaan gunung di Alaska bagian selatan. Oke, itu selesai. Kita lihat ke sini yang ketiga, the second category. Nah, dia ngomongin lagi kategori glacier nih. Oke, terakhir, there are several ice fields in the Wrangell. Kalau kita lihat pola penulisannya, di sini sudah dibilang ada 2 jenis ya, 2 jenis. Kemudian di sini ada yang pertama, sini ada yang kedua. Kemungkinan yang ini itu hanya contoh milik jenis glacier pertama, dan yang di sini adalah contoh jenis glacier yang kedua. Jadi kita udah bisa ngeliat garis besarnya bahwa bacaan ini itu ngomongin tentang jenis-jenis glacier. Oke, nah kita gedein lagi. Berarti yang mana jawabannya? Ya, jawabannya pasti yang delta, perbedaan jenis-jenis glaciers. Gampang kan main idea? Oke, segitu. Kita pindah ke berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, ini nih yang dia nanyain vocab nih. Kata masif di baris ketiga. Nanti bisa aja nggak baris ketiga ya, karena tadi udah saya edit dan sebagainya. Nanti kita pokoknya cari kata masif ini seperti apa. Dekat artinya dengan. Jadi kata masif ini dekat artinya dengan. Huge ini artinya besar. Strange ini artinya aneh. Cold ini pasti tahu ya, artinya dingin. Recent ini artinya baru. Nah, oke, kita lihat kebacaan. Ini kita kecilin, ini kita gedein. Kita cari kata-kata masif di sini. Masif ada di, ada masif, ternyata ada di sini nih. Oke, kalau udah ketemu masif dan nggak tahu artinya apa, kita langsung baca aja kalimat di mana masif itu berada. Mulai dari the ini ya sampai sini nih. The first category of glaciers includes those massive blankets that cover
whole continents appropriately called ice sheets. Kalau diartiin, kategori glacier pertama termasuk di dalamnya selimut masif yang menutupi seluruh bagian benua dan biasanya disebut dengan lembaran es. Oke, selimut yang menutupi seluruh benua. Benua kan gede ya. Nah, kalau lapisan esnya bisa menutupi semua benua, berarti kita langsung bisa tahu bahwa masif itu artinya besar ya. Masif itu artinya besar atau huge. Oke, jadi untuk memahami vocab itu segampang itu. Kita nggak tahu artinya, tapi kita lihat konteks dari kalimat di mana vocab itu berada. Oke, sampai sini aman. Next, kita ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal berikutnya. Nah, kalau ini nih kesimpulan nih. Dapat disimpulkan bahwa ice sheets disebut lembaran es karena apa atau untuk alasan apa. Jadi kenapa sih dia disebut lembaran es? Tadi udah kita sebutin ya. Tadi kita udah sebut nyinggung-nyinggung kata lembaran es ini. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Mereka menutupi lembah gunung. Ada nggak tadi? Bukan lembah gunung ya, tapi dia bilang whole continent ya. Jadi seluruh bagian benua ya. Jadi ini bisa dibilang salah ya. They cover large areas of land. Ini bisa jadi disimpan dulu. They are thicker in some areas than in others. Nggak disebutin ya tadi. Ini salah. They have characteristic circular shape. Emang bentuknya bulat? Kan nggak disebutin bentuknya kayak selimut. Selimut itu artinya terhampar ya. Berarti bentuknya nggak mesti bulat ya. Oke, kita lihat, kita pastiin. Ini kecilin, ini kita gedein. Nah, kita kata kuncinya tadi ice sheets ya. Kita kembali ke paragraf 1 tadi. Nih ada ice sheets di sini nih. Jadi dibilang appropriately called ice sheets. Disebut ice sheets. Kenapa? Jawabannya ada di sini nih. Ada di kalimat sebelumnya. Jadi lembaran es. Disebut lembaran es karena dia seperti selimut gede yang menutupi sebagian wilayah kontinen atau wilayah benua. Wilayah benua itu land ya. Nah, kalau mau lebih jelas lagi coba kita lihat. There must be over 50.000 square kilometers. Ada sekitar 50.000 kilometer kuadrat ya. Land yang tertutup dengan ice. Oke, udah jelas bahwa akhirnya jawabannya berarti yang bravo ya, jawabannya bravo. Nih, frasa whole continents pada kalimat ini yang tadi saya bacakan menunjukkan bahwa daratan yang tertutup gletser mencakup wilayah yang sangat luas, hampir seluruh daratan atau kontinen. Oke, kayak gitu untuk contoh soal nomor 3. Next ke contoh soal nomor 4. Nah, ini soalnya dia minta apa motivasi penulis menulis bacaan. Apakah alfa membandingkan lebar kedua gletser atau menginformasikan kepada peneliti tentang gunung es paling tinggi, atau menjelaskan dua jenis gletser, atau menghitung ketahanan dua jenis gletser. Ini nggak usah dibaca lagi kayaknya kalau udah kita baca tadi ya. Dia pokoknya motivasinya pasti yang ini, pasti ya menjelaskan perbedaan dari glacier. Makanya jawabannya C. Oke. Nah, segampang itu soal UTBK tahun kemarin. Itu baru satu passage tuh ya. Nah, sekarang kita pindah ke passage 2. Seperti apa jenis-jenis? Yuk, kita cek. Oke, ini dia passage 2. Lagi-lagi kalau kita mau baca atau kita artiin sekarang akan sedikit repot ya, rumit ya, panjang.
Jadi mending kita langsung masuk ke soalnya aja. Oke, contoh soal pertama. Ini bentuk soalnya nyari di paragraf mana aja sih, ada sesuatu yang kita perlu cari. Apa yang kita perlu cari di sini? Dia nanya, di paragraf berapakah penulis menekankan bahwa material atau bahan baku bermanfaat untuk industri siap diproses. Nah, kata kunci kita adalah valuable materials. Kita harus nyari kata ini di dalam bacaan. Oke, ini kita kecilin dulu, ini kita gedein. Kita lihat. Nah, kita lihat dari paragraf 1, kata kuncinya tadi raw material, sesuatu material ya. Kita langsung cari aja, ada. Oke, raw materials ada di bagian sini. Ini ada material di situ. Oke, kita langsung baca aja. Kebanyakan raw materials yang berfungsi di dalam pembuatan mesin, transportasi, dan barang-barang konsumsi lainnya ready, siap to be work into wealth, siap diolah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Oke, langsung kelihatan ini. Kita gedein lagi, langsung kelihatan jawabannya ada di paragraf 1 ya, ada di paragraf 1, tampak sangat jelas di kalimat yang ini nih. Oke, gak ada masalah, pasti di soal pun dia segampang itu kok bentuknya. Oke, next ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 nih, oke, kenapa penulis menyebutkan kata-kata spiderweb? Ini nih tujuan penulis menuliskan kata-kata spiderweb, berarti kata kunci kita adalah spiderweb. Itu sini line 8 ya, saya nggak yakin sih itu beneran line 8, tapi pokoknya kata kuncinya adalah spiderweb. Sekarang kita kecilin yang ini, kita gedein yang ini, kita cari kata-kata spiderweb. Oke, kalau mau dihitung 8 nggak ya? Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak ternyata. Dia makanya nih ngetiknya salah ini. Langsung aja lah cari spiderweb ada nggak di bagian sini. Oke, nggak ada ya, adanya di bagian sini nih. Kita bisa lihat di sini nih, spiderweb. Oke, kalau udah nemu spiderwebnya tinggal baca kalimat sebelum sama setelahnya. Mulai dari sini ya sampai di sini nih. Oke, the railway network expanded rapidly. Jaringan rel membesar atau meluas dengan sangat cepat, sampai-sampai peta rel dari Amerika Serikat tampak seperti sarang laba-laba dengan steel filaments, dengan penghubung-penghubung baja yang terhubung atau menghubungkan ya, yang menghubungkan semua bahan-bahan penting ya, bahan-bahan baku penting, tempat menghubungkan bahan baku penting dengan tempat pembuatannya dan tempat pendistribusiannya. Oke, jadi udah bisa kita simpulkan bahwa perkembangan rel ya, jaringan rel atau jaringan kereta api di United States ini tampak seperti spiderweb. Spiderweb itu bentuknya gimana sih? Nah, ini kita tarik kembali. Spiderweb itu bentuknya gimana? Kalau mau digambarin, spiderweb itu bentuknya gini ya. Oke. Jadi spiderweb itu bentuknya gini, complicated lah ya. Complicated, banyak berhubungan satu sama lain kayak gitu. Oke, nah kita lihat pilihan jawaban. Apakah tujuannya adalah untuk menekankan bahwa jalur rel itu mengkonsumsi banyak oil dan coal? Enggak ya, enggak disebutin kayak gitu. Yang kedua, mendeskripsikan struktur kompleks, struktur lengkap dari sistem railway. Oke, ini boleh. Kita lihat yang C, untuk menjelaskan masalah yang dibawa oleh railway. Bukan masalah ya, tapi malah memudahkan ya. Dia memudahkan distribusi
memudahkan distribusi. Oke, kemudian yang berarti ini salah ya. Untuk menjelaskan kesulitan berkaitan dengan distribusi. Tadi dibilangin dimudahkan, bukan mempersulit. Ini juga salah. Berarti jawabannya yang bravo. Kita bisa lihat di sini jawabannya yang bravo aja. Oke, istilah spiderweb menggambarkan rumitnya susunan sistem rel kereta api pada waktu itu yang seperti jaring laba-laba. Oke, gampang lagi nih soal. Oke, kita masuk ke contoh soal ketiga. Ini menarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik berdasarkan bacaan tentang development industrialisasi di United States. Jadi perkembangan industrialisasi di United States itu seperti apa? Kalau conclusionnya kayak gini, kita lihat dulu pilihan jawaban ya. Yang mana yang kira-kira? Kita cari keyword masing-masing. Kita lihat apakah kita bisa simpulkan bahwa industrialisasi dimulai di awal abad 19? Kita lihat awal abad 19. Nanti kita cari ini keywordnya. Kemudian dipengaruhi dan disupport banyak faktor. Oke, ini keywordnya influence many factors. Atau C, railway-nya tidak menolong. Salah ya, ini pasti udah jelas salah ya. Tadi kita udah tahu bahwa dia membantu banget ya, ini salah, ini jangan dipilih. It was funded by Native American. Oke, kata kunci kita adalah funded dan Native American. Kita cek di passage, simpen dulu, kita gadein. Oke, kita cari yang tadi kata kuncinya mulai abad ke-19. Mari kita cari kata-kata abad ke-19. Oke, di paragraf 1 ada abad ke-19, tapi dia bilangnya mid. Mid artinya di pertengahan ya. Di pertengahan berarti otomatis jawaban A ini pasti salah. Oke, abaikan. Pilihannya tinggal Bravo sama Delta. Bravo tadi influence, kita cari kata-kata influence ya. Kita cari kata-kata influence. Oke, nah di sini ada nih. Ada faktor yang influence. Oke, 1. B bisalah kita simpen ya. Kemudian kita lihat kata kunci D tadi apa? Kata kunci D tadi funded by American Native. Oke, kita cari lagi kata-kata funded atau yang berhubungan dengan keuangan. Oke, ada di paragraf terakhir ini. Kita lihat di sini ada kata finance. Finance ini sama dengan funded, artinya membiayai. Oke, kita lihat uang untuk membiayai ekspansi ekonomi Amerika ini berasal dari para pebisnis Eropa. Oke, sementara pilihan D bilangnya Native Amerika, berarti pilihan Delta juga salah. Yang paling benar cuman yang Bravo aja. Oke, faktor pendukungnya apa aja? Kok bisa jawabannya B? Kita udah baca sekilas tadi gimana dia didukung oleh adanya railway, adanya labor atau pekerja, adanya bahan baku dan dana dari pemodal-pemodal Eropa. Makanya bisa disimpulkan bahwa waktu itu industrialisasinya didukung oleh banyak faktor. Oke, gak kerasa soal terakhir. Nah, nih contoh soalnya nih. Ini contoh soal intended audience ya. Kepada siapa bacaan ini ditujukan? Oke, pembaca manakah yang dapat memperoleh manfaat dari bacaan? Apakah bisnismen, pembaca pada umumnya, pekerja kesehatan, atau anak SD? Nah, kalau kita mau lihat, tadi kan tentang industrialisasi di Amerika. Ini tanpa kita membaca bacaan pun udah ketahuan ya. Jawabannya pasti yang Bravo. Siapapun yang membaca bacaan ini akan menambah pengetahuan. Jadi pembaca umum yang dapat memperoleh manfaat dari bacaan ini.
Oke, jadi soal-soal UTBK kemarin itu hanya sebatas seperti itu aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya gampang, tinggal belajar, banyak-banyak kerjain soal ya. Mungkin itu aja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih udah mau ngedengerin ya. Kemudian saya ucapkan atau saya doakan semoga UTBK tahun ini lancar dan bisa lulus semuanya. Oke. Amin ya. Oke. I guess that's all from me. Thank you very much. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Bye.